Bab 666. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Agnus. Lahir di Garmisch-Partenkirchen, Jerman. Dia terus-menerus dilecehkan oleh teman-teman sekelasnya, selama tahun-tahun sekolahnya. Intensitas pelecehan itu begitu tinggi, sehingga ada banyak kisah mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Anehnya, intimidasi yang intens ini berlanjut bahkan hingga dewasa. Kenapa dia menjadi subjek pelecehan? Lowell bertanya setelah membaca koran, dan si detektif menyalakan sebatang rokok dan menjawab. Itu karena nada bicaranya. Hah, itu alasannya. Petik 2. Lowell menjawab, seolah itu tidak masuk akal. Detektif yang merokok mengangkat bahu dengan ekspresi pahit. Awalnya tidak perlu banyak mengganggu orang. Sangat menyenangkan melihat sasaran empuk dalam kesakitan. Dan kemudian, itu akan menjadi bagian normal dari kehidupan. Yah, tidak perlu memperpanjang cerita ini. Hal yang perlu dicatat adalah kekasih Agnus, yang merupakan satu-satunya tempat peristirahatannya, menemui akhir yang mengerikan. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Isinya sangat kejam. Orang-orang yang melecehkan Agnus selama bertahun-tahun. Tidak, sampai itu memperkosa kekasih Agnus, sebagai sebuah kelompok. Itu juga di depan Agnus. Kejutan besar itu menyebabkan dia akhirnya bunuh diri. Sejak saat itu, Agnus berubah. Dia melakukan balas dendam yang mengerikan, dan dijatuhi hukuman 28 tahun penjara oleh pengadilan. Tapi berkat organisasi hak asasi manusia, dia hanya dipenjara 3 tahun, sebelumnya dibebaskan dari penjara. Satisfy baru saja dirilis, ketika dia keluar. Psikiater Agnus sangat merekomendasikan Satisfy, sebagai bagian dari program penyesuaian sosialnya. Sejak itu, Agnus menjadi pecandu game, dan orang-orang di sekitarnya lega. Mereka menyukai fakta jika bom waktu terus terkunci dalam game. Petik 2. Petik 2. Memang, tidak ada metode yang lebih baik untuk mengabaikan kenyataan, selain permainan. Tidak seperti kenyataan, dunia game dipenuhi dengan cerita yang menyenangkan dan menarik. Dan sistem yang adil, yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan hadiah. Dok. Lowell mengetuk meja, sebelum mengambil kertas dan bangkit. Terima kasih. Aku dibayar, jadi aku seharusnya berterima kasih. Telepon aku lagi, saat lain kali kamu membutuhkan sesuatu. Kamu bisa datang ke Seattle kapan saja. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Dia meninggalkan detektif dan kembali ke rumahnya. Lowell berpikir keras. Noe, kenapa kamu tidak makan? Aku tidak mau makan, Nyang. Mengapa? Kenapa kamu peduli, kalau aku tidak makan, Nyong? Petik 2. Petik 2. Hewan peliharaan adalah makhluk. Bahkan jika mereka tetap dalam persediaan hewan peliharaan, tanpa melakukan apapun. Mereka perlu makan untuk bertahan hidup. Selain itu, Noe adalah babi yang selalu menunggu makan. Namun, dia menolak makan. Grit merasa khawatir, setelah melihat perut Noe yang kurus dan bertanya dengan hati-hati. Apakah itu karena aku tidak memanggilmu, ketika aku melawan Agnus? Menyentak. Mata berbentuk segitiga Noe berkedut. Ekornya berdiri tegak, saat dia berteriak. Itu benar, Nyang. Kenapa, Nyang? Kenapa kamu tidak memanggilku, saat kamu sedang bertarung? Noe sudah lama mengakui Grit sebagai orang tua. Itu wajar, karena Grit adalah orang pertama yang dilihat Noe, ketika dia menetas dari telur, dan Grit mengangkatnya. Noe selalu ingin membantu Grit. Dia khawatir, ketika Grit bertarung melawan musuh yang perkasa. Tubuh ini adalah binatang iblis neraka yang terbaik. Aku adalah makhluk paling mulia di dunia ini, dan kamu harus bergantung padaku. Nyang. Noe membuka matanya, sebesar mungkin. Grit tersenyum, ketika dia melihat hati Noe. Maafkan aku tidak akan melupakanmu di masa depan. Tapi, kamu harus makan. Petik 2. Apakah Grit benar-benar melupakan Noe? Bukan itu masalahnya. Dia tidak bisa melupakan Noe, hewan peliharaan terkuat, saat berhadapan dengan Agnus. Faktanya, Grit ingin memanggil Noe beberapa kali, selama pertempuran dengan Agnus. Tapi Agnus telah mengontrak Baal, Great Demon pertama, dan Memphis adalah hewan peliharaan Great Demon. Benar sekali. Grit hanya ketakutan. Dia takut Noe akan terpengaruh oleh aura Agnus dan mengkhianatinya. Pengkhianatan mungkin terlalu banyak. Namun, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan, jika Noe mungkin dipengaruhi oleh Agnus. Petik 1. Masih terlalu banyak hal yang tidak diketahui Grit, tentang kontraktor Baal. Aku tidak tahu banyak tentang Necromancer, apalagi kontraktor Baal. Tidak ada Necromancer di Overgearet. Pertama, Necromancer adalah kelas yang berspesialisasi dalam bermain solo, dan beberapa dari mereka bergabung dengan guild. Aku harus lebih memahami Necromancer. Secara khusus, dia bertanya-tanya tentang struktur seorang Death Knight. Grit memburu monster dan memberikan jiwa mereka kepada Noe, sebelum lockout. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Necromancer. Mereka adalah mage yang bisa memanggil undead seperti skeleton, zombie, ghoul, soldier skeleton, archer skeleton, mage skeleton, del. Semakin tinggi stat dominasi, semakin banyak undead yang bisa dipanggil. Selain itu,
Level undead dipengaruhi oleh level summoner. Level rata-rata 300 Necromancer, memiliki estimasi stat dominasi 1500. Ini berarti, mereka bisa memanggil 150 skeleton atau 15 mage skeleton pada saat yang sama. Dengan kata lain, jumlah stat dominasi yang diperlukan untuk setiap undead, berbeda. Untuk memanggil Death Knight, tersedia untuk Necromancer kemajuan ketiga. Setidaknya, 1000 poin dominasi diperlukan. Death Knight. Seorang Death Knight dibuat menggunakan tubuh seorang pejuang yang membangun reputasi tinggi selama hidup mereka. Karena level dan skill bervariasi tergantung pada tubuh yang digunakan sebagai bahan, penting untuk mengamankan tubuh yang kuat dalam kehidupan. Setelah dibuat, Death Knight bisa digunakan secara permanen. Seperti hewan peliharaan, dia bisa menaikkan levelnya melalui berburu. Kecenderungan Death Knight tergantung pada di mana poin stat diinvestasikan setelah naik level. Necromancer kemajuan ketiga hanya bisa menggunakan skill Death Knight Production hanya satu kali. Tapi orang-orang menduga, jika ini akan meningkat dengan kemajuan keempat. Agnus, berapa scam dirinya? Xin Yongwo mendecakkan lidahnya, setelah mengumpulkan informasi tentang Necromancer dari berbagai komunitas. Semakin dia tahu tentang Necromancer, Agnus semakin curang. Ada alasan, mengapa semua orang membicarakan Agnus akhir-akhir ini. Itu 2 hari setelah pertempuran. Semua orang di dunia berada dalam perdebatan sengit tentang Agnus. Semua orang senang dan berspekulasi, jika dia akan menjadi pemilik kelas legendaris berikutnya, setelah Pakmas Descendants dan Sword Saint. Tidak banyak orang yang tahu, tentang kelas pertumbuhan tersembunyi. Harem. Setelah mengumpulkan informasi tentang para Necromancer dan memutar ulang kemampuan bertarung Agnus, Yongwo mematikan komputer. Dia makan dan kembali ke kapsul. Kepulauan Behen. Death Knight Lantier menjaga pulau ke-61. Dia akan membuat item untuk undead yang terinspirasi oleh pertarungannya dengan Agnus. Kemudian, dia akhirnya akan menaklukkan Kepulauan Behen dan mengambil warisan Pakma. Xin Yongwo memiliki ini sebagai tujuan langsungnya. Dia yakin itu adalah jalan pintas menuju peningkatan kekuatan yang cepat. Login. Grid tidak menyia-nyiakan 1 detik pun, setelah tersambung ke Satisfy. Segera setelah dia terhubung, dia pindah ke sebuah lapangan di luar Reinhardt dan memanggil keempat God Hands, Noe, Randy, dan 2 skeleton Overgearet. Dia meminta mereka berburu untuk mendapatkan XP, sementara dia duduk dan berusaha meningkatkan XP Tylernya. Itu hampir tingkat makro. Tidak, itu adalah tingkat perburuan otomatis seorang Necromancer. Informasi barang. Saat menjahit, Grid memunculkan informasi tentang sabuk Tiramet. Sabuk Tiramet. Peringkat, unik pertumbuhan. EXP, 58,9%. Asteris mengurangi damage yang diterima sebesar 10%. Asteris stamina plus 250. Ikat pinggang yang berisi kekuatan sihir unik Vampire Viscount Tiramet. Jika sabuk ini tumbuh menjadi peringkat legendari, pemakainya dapat memanggil Vampire Viscount Tiramet. Berat, 13. 58,9%. Sudah beberapa tahun sejak dia mengakuisisi Tiramet's Belt. Tapi, sabuk Tiramet masih tertahan di peringkat unik. Sangat sulit untuk menaikkannya ke level legendaris. Begitu aku bisa memanggil Tiramen, kemungkinan kekuatan seranganku akan meningkat tajam. Kemampuan tank Tiramet adalah salah satu yang tertinggi di antara para vampir. Grid akan jauh lebih stabil dalam pertempuran, jika dia bisa memanggil Tiramet. Aku tidak perlu memberi perintah kepada God Hands untuk membela Tiramet, berarti aku dapat memaksimalkan stabilitas dan menyerang daya pada saat yang sama. Petik 1. Grid mulai menyala dengan motivasi. Mempertimbangkan kekuatan Lantier di pulau ke-61, XP Tiramet's Belt akan meningkat secara eksponensial setiap kali dia diserang. Aku harus menggunakan setrika selagi sedang panas. Grid mulai bergerak, tanpa berhenti menjahitnya. Dia berencana untuk mengunjungi Stik untuk pindah ke Kepulauan Behen. Tunggu. Grid berhenti di tempatnya. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, itu masih sulit untuk memastikan kemenangan melawan Lantier. Aku sudah selesai membuat armor untuk Lantier. Akan menyenangkan untuk membuat senjata baru. Dia tidak tahu, berapa tahun dia telah menggunakan Veiler. Grid tidak bisa menghasilkan pedang yang terkenal sejak Veiler. Sejauh ini, dia masih menggunakan Veiler, setelah membuat Sword Ghost terbaru. Harem. Grid memiliki bahan-bahan yang ia dapatkan dari Raid Belial. Selain itu, dia belajar cara menggunakan aksesori Belial dengan benar dalam proses membuat item untuk pengikut yang berjasa. Grid memutuskan untuk membuat pedang yang diimpikannya. Tapi, ada satu hal. Aksesori Belial mengandung terlalu banyak evil power, untuk dijadikan senjata yang aku butuhkan. Sangat disayangkan, jika menggunakan bahan Grid Demon untuk membuat senjata. Berarti, senjata itu khusus untuk satu karakteristik saja. Bagaimana jika ada senjata master sejati yang kuat melawan monster normal, kuat melawan orang-orang, kuat melawan monster besar, dan kuat melawan undead? Tapi, apakah senjata seperti itu mungkin? Saat ini, mitos yang diberi peringkat Red Phoenix Bow dan Levi's Spear, masing-masing berspesialisasi dalam api dan Divine Power. Tidak mungkin ada senjata serba bisa yang sempurna.
Petik 2. Tidak, tunggu. Petir menyambar pikiran Grid. Sebuah ide muncul. Item combination, skill tersembunyi yang memberinya inspirasi. Bab 667. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Hampir tidak mungkin untuk membuat item dengan efek yang mencakup segalanya. Red Phoenix Bow dan Levi's Spear yang dinilai mid hanya memiliki satu atribut. Bahan yang digunakan untuk membuat item terbatas. Jadi, secara teori tidak mungkin untuk membuat item multi-atribut. Tapi, senjata yang diinginkan Grid tidak harus serba bisa. Bagaimana? Skill item transformation melewati kepala Grid, diikuti oleh item combination dan Sword Ghost. Apakah mungkin membuat item yang dapat mengubah atau menggabungkan, tanpa menggunakan skill? Seperti Sword Ghost yang bisa dilepas. Aku telah menangkap seuntai-untai. Grid yang bersemangat mencatat beberapa opsi dan informasi Sword Ghost. Plus 7 Sword Ghost. Rating, Legendary. Asteris dapat dipisahkan menjadi potongan kecil dan besar. Asteris ketika dipisahkan, kekuatan serangan dari potongan kecil dan besar diterapkan secara terpisah. Ada dua tombol, satu di tengah pisau dan satu di bawah, terbuat dari taring drag. Memutar tombol di tengah, akan memisahkan bagian-bagiannya. Selain itu, Anda dapat memberikan damage serius pada pikiran musuh jika damage mengenai musuh dengan tombol ini. Karena permukaannya, seluruhnya hitam dan keliling bilah dan tombolnya sama, tidak mudah membedakan tombol dengan mata biasa. Kurung siku tutup. Bagaimana jika aku membuat beberapa Sword Ghost dengan atribut berbeda, yang dapat dipisahkan dan dilampirkan? Itu akan memiliki kemampuan serbaguna yang ia impikan. Dia bisa menggunakan pisau yang cocok, tergantung situasinya. Namun, masalahnya adalah, ada celah yang tak terhindarkan, dalam proses pemasangan dan pelepasan bilah. Grid memanggil sword-sword dari inventory. Kemudian, dia memisahkan mereka dan menempelkannya kembali. 0,5 detik untuk pemisahan dan 0,7 detik untuk pemasangan. Petik 1. Selain itu, butuh 0,5 detik untuk mengambil bilah baru dari inventory. Sekitar 2 detik. Kecepatan ini dimungkinkan, karena Grid memiliki ketangkasan tinggi dan terbiasa dengan item bertukar. Orang biasa membutuhkan waktu minimal 4 detik. Tapi, itu tidak menyenangkan. Semua musuh yang harus aku hadapi, jauh dari kata biasa. Petik 1. Monster, NPC, dan player. Musuh-musuh yang harus dihadapi Grid di masa depan, semuanya transenden. Mengungkap celah 2 detik bagi mereka akan berakibat fatal. Perlindungan God Hands tidak mutlak, dan tidak mungkin untuk memanggil Tiramet sekarang. Dia bisa melindungi tubuhnya dengan 2 skeleton Overgearet, tapi itu hanya terbatas pada 2 serangan. Sulit untuk mengandalkan mereka. Dia tidak bisa menggunakan skeleton Overgearet sebagai perisai, selamanya. Grid tiba-tiba berhenti mengerutkan kening. Dia berhasil memikirkan ide baru. Benang perak. Benang perak. Attack power, 100. Daya tahan, 1000/1000. Potongan-potongan armor perak yang telah dibentuk di pembuluh darah jarum lapis baja, selama bertahun-tahun. Tidak seperti benang perak biasa, yang hanya memiliki lapisan tipis perak. Ini terbuat dari perak murni. Ini juga mengandung kekuatan sihir yang kuat, dari jarum lapis baja. Tergantung pada tingkat keahlian pengguna, itu dapat digunakan dalam berbagai cara, karena bentuknya yang berbeda. Asteris itu diklasifikasikan sebagai senjata sekunder. Kondisi penggunaan. Advanced Secondary Weapon Mastery Level 5. Flexibility lebih dari 2000. Asteris benang perak dapat ditembak dengan cepat, jika Anda memiliki lebih dari 2000 flexibility. Asteris jika Anda memiliki lebih dari 2500 flexibility, Anda dapat memintal 5 atau kurang untaian benang perak menjadi 1, untuk menciptakan bentuk yang diinginkan. Asteris jika Anda memiliki lebih dari 3000 flexibility, Anda dapat memintal 10 atau kurang untaian benang perak menjadi 1 untuk menciptakan bentuk yang diinginkan. Asteris jika Anda memiliki lebih dari 4000 flexibility, kecepatanmu mengendalikan benang perak, menjadi 2 kali lipat. Asteris jika Anda memiliki lebih dari 5000 flexibility, Anda dapat memintal 20 atau kurang. Asteris benang perak dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat barang. Namun, keterampilan blacksmith tingkat pengrajin diperlukan. Berat, 5. Dia hanya mengeksplorasi kemungkinan menggunakan benang perak, sebagai senjata sekunder. Sampai sekarang, Grid telah fokus menggunakan benang perak sebagai senjata sekunder. Tapi kenyataan itu kejam. Sulit bagiku untuk menggunakan benang perak dalam praktik. Terlalu sulit untuk menggunakan benang perak, bahkan dengan flexibility Grid yang tinggi. Tidak ada waktu untuk mengontrol benang perak, saat menggunakan pedang dan sihir. Secara khusus, benang perak tidak akan bekerja melawan musuh yang kuat seperti Agnus. Itu tidak masuk akal untuk terobsesi dengan menggunakan benang perak, sebagai senjata sekunder. Mari kita gunakan sebagai bahan pembuatan barang. Di tempat pertama, benang perak adalah bahan yang semua bermimpi dimiliki oleh blacksmith dari benua timur.
Grid telah melupakan fakta ini, saat terobsesi dengan benang perak sebagai senjata kedua. Grid mampu berpikir lebih rasional daripada sebelumnya, sejak berhadapan dengan Agnus. Menempatkan benang di antara bilah. Jika aku menggunakan ini sebagai bahan pembuat item, itu akan menjadi senjata sekunder yang sangat bisa digunakan. Penggunaan yang dipikirkan Grid. Sedang ditarik bersama. Nyang. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Noe dikejutkan oleh teriakan Grid yang tiba-tiba dan keras. Grid membelai kepala kecil yang matanya membulat. Aku bisa menghubungkan bagian-bagian dari Sword Ghost dengan benang perak. Dengan satu klik tombol, benang perak akan ditarik dan bilahnya akan terbang, secara otomatis melekat pada Sword Ghost. Nyang. Noe tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Noe membuat ekspresi bingung, tapi Grid yang bersemangat, tidak peduli. Mudah membayangkannya, ketika Spiderman menembakkan benang dari pergelangan tangan. Aku akan membuat item. Salah satu dari sedikit keuntungan Grid adalah jika dia tidak ragu-ragu. Setelah memutuskan, dia bertindak cepat. Blacksmith's Legendary Creation. Blacksmith's Legendary Creation. Kamu dapat membuat 3 metode produksi item peralatan setiap kali tingkat skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship naik. Jumlah item yang dapat dibuat saat ini, 10/24. Asteris ketika item diproduksi menggunakan skill ini, nama pencipta secara otomatis ditempatkan pada item tersebut. Item apa yang ingin kamu buat? Senjata sekunder. Dengan satu klik tombol, alat akan menarik atau melonggarkan benang perak. Menganalisis niatmu. Saya mengerti. Saya akan memberitahumu setelah memahami informasi item dari benang perak. Petik 2. Itu adalah pola yang belum pernah terlihat sebelumnya. Grid sedikit gugup, tapi menunggu dengan tenang. Tapi sistem itu diam. Dia menunggu 1 menit, 2 menit kemudian 5 menit. Namun, tidak ada yang dikatakan. Tidak mungkin. Dia ingin menjelaskan item yang tepat, tapi mungkin dia telah menjelaskan terlalu banyak. Aku harus lebih spesifik. Saat Grid hendak menjelaskan lagi. Analisis benang perak selesai. Saya sudah memahami maksud item yang ingin Anda buat. Apakah Anda yakin ingin membuatnya? Petik 2 tanda seru petik 2. Memang, superkomputer. Grid kagum pada pemahaman Satisfy dan mengangguk. Iya. Bahan apa yang ingin Anda gunakan? Aku akan menempelkannya ke gagang Sword Ghost. Jadi, itu seharusnya bahan yang sama. Grid mengkonfirmasi ada sejumlah kecil taring drag yang tersisa, dan memutuskan untuk menggunakannya sebagai bahan. Sebuah cetak biru kosong muncul di depannya. Harap desain item tersebut. Garis besar. Blacksmith's Legendary Creation nyaman digunakan. Bahkan, jika pengguna tidak memiliki pengetahuan tentang item yang ingin ia buat. Itu akan selesai dengan bantuan sistem. Grid mempercayai ini dan mengisi cetak biru kosong. Dia mendesain kotak persegi kecil yang tidak akan terganggu, ketika melekat pada gagang Sword Ghost dan merancang kipas berputar. Itu dimaksudkan untuk melonggarkan atau menarik benang perak, sesuai dengan arah kipas. Ini akan dilakukan, dengan mengklik tombol di kotak. Petik 1. Pelan-pelan. Dia bukan seorang profesional, tapi dia melakukannya dengan hati-hati. Grid menghabiskan 2 jam terus-menerus untuk merevisi dan mendesain kotak. Namun, desain yang selesai terlalu buruk. Itu adalah sebuah kotak kecil berdiameter 5 cm yang terbuat dari taring drag. Ada 2 tombol di bagian luar dan kipas yang diputar searah atau berlawanan arah jarum jam, tergantung pada tombol mana yang diklik. Kipas akan menarik atau melonggarkan benang perak, sesuai dengan rotasi. Ide Grid sangat sederhana. Aku akan meletakkan beberapa kotak ini di pegangan Sword Ghost. Di akhir benang perak, aku akan menggantungkan jenis pisau baru yang akan diproduksi. Maka, aku akan secara otomatis melampirkan dan melepaskan pisau yang diinginkan dengan satu klik tombol. Kurung siku buka kurung siku tutup. Desain sudah berakhir. Namun, tidak ada respons dari sistem. Tampaknya, sulit untuk menafsirkan desain Grid. Sebuah kegagalan. Mungkin dia mencoba terlalu banyak. Aku harus pergi ke internet dan memikirkan struktur ilmiah. Saat Grid menghela nafas dan akan keluar. Sudahkah Anda memutuskan? Saat Anda menyelesaikan cetak biru, jumlah keterampilan kreasi yang tersedia akan berkurang 1. Oh. Blacksmith's Legendary Creation lebih baik dari yang diharapkan Grid. Ini adalah kekuatan superkomputer yang disebut Morpheus. Aku telah memutuskan. Saat Grid berbicara. Suksak-suksak. Angka dan bahasa dengan cepat, membahas cetak biru Grid. Semua jenis angka dihitung dalam waktu nyata. Sistem melakukan yang terbaik untuk melengkapi desain yang dibuat oleh Grid. Setelah beberapa menit. Tolong jelaskan karakteristik item. Pembangunan kembali cetak biru telah selesai. Penampilan kotak dalam desain itu sama dengan desain asli Grid. Tapi, struktur internal didasarkan pada tingkat yang dapat dipahami sistem. Sumber energi kipas adalah mana. Mana dikonsumsi setiap kali dia menggunakannya. Tapi Grid menerima ini, karena dia hanya bersyukur jika item itu berhasil dibuat. Dia tersenyum dan menjelaskan. Ini adalah alat sekunder yang dapat melepaskan pisau, dengan satu klik tombol.
Bilah yang terhubung ke benang perak, biasanya akan tetap berada di inventory, dan akan muncul saat tombol ditekan. Maka, itu akan muncul. Dan itu akan dipasang pada gagang. Huhut. Barang yang sangat praktis. Grid menjelaskan konsep alat sekunder yang baru dibuat dengan antusias. Tapi kemudian, sistem menyerang. Tidak mungkin mereproduksi ini, karena pengaturan satisfi. Benang perak di bagian luar inventory, tidak dapat ditautkan dengan bilah yang disimpan secara terpisah dalam inventory. Mereka harus berada di tempat yang sama. Karena, mereka adalah item yang terhubung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Disarankan agar Anda membuat ruang penyimpanan terpisah, untuk menyimpan bilah yang terhubung dengan benang perak. Petik 2 petik 2. Itu akan memegang pegangan di tangan kapalan, dan 10 bilah besar di sekujur tubuhnya. Itu adalah image dari Raja Overgearet yang nantinya akan ada di bibir semua orang. Bab 668. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Lebih dari 4 jam. Itu adalah waktu yang dihabiskan Grid di pinggir jalan, untuk membuat item baru. Dia hanya fokus pada satu hal. Jadi, tampilan percaya diri. Grid menyelesaikan proses pembuatan item dan ditegaskan. Itu yang terbaik. Alat menarik. Asteris alat sekunder. Sebuah kotak kecil dengan diameter 5 cm, dibuat oleh blacksmith Grid yang ingin mempelajari teknik dewa. Ketika tombol di bagian atas kotak diklik, kipas internal akan berputar berlawanan arah jarum jam dan melepaskan benang perak. Ketika tombol di bawah diklik, kipas internal berputar searah jarum jam dan menarik benang perak. Dibutuhkan 0,3 detik setiap kali. Ujung benang perak dapat dilampirkan ke item, blade. Ketentuan penggunaan. Tergantung di mana kotak diinstal. Asteris kotak dapat diinstal di mana saja. Pengoperasian klik tombol mengkonsumsi 630 mana. Cook. 0,3 detik. Waktu yang diperlukan untuk melepaskan dan memasang pisau berkurang secara dramatis. Aku akan bereksperimen sekarang. Grid yang pusing, menuju ke bengkel. Tang, tang. Bajingan bodoh. Tidak ada ritme dalam pukulanmu. Berapa kali aku harus memberitahumu, untuk mendengarkan melodi logam. Apinya tidak bagus sama sekali. Kamu bisa melebur lebih banyak logam dengan cara mengontrol intensitas nyala api, seperti tubuh wanita. Blacksmith besar yang terletak di pusat Reinhardt. Blacksmith tingkat lanjut dari seluruh kerajaan dan Blacksmith Pangea melatih ribuan blacksmith. Efek dari pengajaran ini tidak ada bandingannya, karena teknik-teknik benua timur dan benua barat digabungkan ke arah yang positif. Keterampilan Blacksmith Beginner Baron telah meningkat. Keterampilan Blacksmith Intermediate Spinner telah matang. Keterampilan Blacksmith Intermediate Medon telah mencapai kematangan dramatis. Baiklah. Oke, sangat bagus. Satu-satunya pengrajin blacksmith di kerajaan Overgearet, Han. Dia bertanggung jawab atas manajemen dan pendidikan blacksmith, dan tersenyum hangat. Dia sangat senang melihat blacksmith mengajar, belajar, bersaing, dan berkembang setiap hari. Dia berharap, mereka bisa berkembang dan berkontribusi pada Raja Grid. Yang mulia akan mencapai prestasi besar di suatu tempat. Grid telah meninggalkan Reinhardt, segera setelah menculik puluhan ribu penduduk Pangea. Apa yang sedang ia lakukan sekarang? Itu sudah jelas. Dia pasti akan mengesankan orang dengan perbuatan baik, atau akan membuat peralatan yang bagus dengan teknik terbaik di benua itu. Inilah yang diyakini Han. Jepret. Pintu depan yang harus didorong oleh seorang lelaki berbadan tegap dengan sekuat tenaga. Itu terbuka dengan ringan, seperti buluh yang bergoyang tertiup angin. Itu diikuti oleh penampilan seseorang. Keluar dari jalanku. Itu Grid. Sesuatu begitu mendesak, sehingga Grid lupa jika dia adalah seorang raja dan berdiri di depan tungku terdekat. Dia segera mengeluarkan palu. Raja Overgearet. Perhatian Blacksmith terfokus pada Grid. Blacksmith legendaris, Pakmas Descendants. Itu adalah kesempatan belajar yang bagus bagi Blacksmith, untuk mengamati dia membuat item. Blacksmith tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka, saat mereka berkumpul di sisi Grid. Tentu saja, Han juga sama. Mata yang tegas ini. Han menelan ludah. Dia sudah bersemangat, melihat jenis barang apa yang akan dibuat Grid. Grid mengeluarkan taring drag dan benang perak. Oh. Bahan-bahan yang langka, seperti menarik bintang dari langit dikeluarkan pada saat yang sama. Harapan Blacksmith melonjak ke langit. Apakah dia mencoba membuat pedang legendaris? Sepertinya, itu adalah armor jika dia mengeluarkan benang perak. Benang perak akan meningkatkan keindahan estetika armor, dan juga akan meningkatkan pertahanannya. Apa yang akan dibuat oleh satu-satunya blacksmith legendaris di dunia, dengan barang yang tidak biasa ini? Semua orang lupa apa yang mereka lakukan karena mereka hanya fokus pada Grid. Grid mulai membuat item, tanpa menyadari mata orang-orang di sekitarnya. Tang, tang. Hah. Waruk, waruruk. Petik 2 tanda tanya petik 2. Tang, tang. Petik 2 petik 2. Keraguan muncul di wajah blacksmith, saat pekerjaan Grid berkembang. Grid menggunakan taring drag yang berharga untuk membuat kotak kosong dan disk bundar yang tidak dikenal.
Tidak seperti harapan semua orang, itu bukan senjata atau armor. Tujuannya tidak diketahui. Apa? Kotak dan disk yang diproduksi oleh Grid, sangat kecil. Kotak itu hanya berdiameter 5 cm dan cakramnya kurang dari 3 cm. Itu ukuran mainan anak-anak. Blacksmith tidak bisa mempercayainya. Taring Drake yang berharga berubah menjadi ini. Mungkin, Raja Overgearet tidak tahu tentang pentingnya sumber daya. Beberapa orang mulai mengajukan pertanyaan seperti ini, sementara Grid terus bekerja. Dia mengambil benang perak yang aneh, melilitkannya pada cakram kecil dan memasangnya di dalam kotak. Blacksmith Advance, semuanya merasa kagum. Ketangkasan Grid begitu halus, sehingga mereka tidak pernah bisa mencapainya dalam hidup mereka. Di sisi lain, Blacksmith Intermediate dan di bawahnya, tidak merasakan inspirasi apapun. Grid menyelesaikannya begitu cepat, sehingga mereka mengira itu sebagai tugas yang mudah. Oke, sudah selesai. Grid tersenyum puas, mengeluarkan +7 Sword Ghost dan memisahkannya menjadi 2. Kemudian, kotak pooling device terpasang pada gagangnya. Itu dilas bersama-sama, menggunakan Blast Furnace. Kukuk, kukukuk. Apa yang begitu baik? Grid tertawa sendirian, dengan ekspresi sangat senang. Blacksmith memiringkan kepala mereka ke satu sisi. Klik. Grid menekan tombol pada kotak terlampir. Kemudian, huiririk. Benang perak membentang dari kotak. Tadak. Grid menekan tombol lagi. Lalu kali ini. Huiririk. Benang perak yang diperpanjang kembali ke kotak. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Hah. Pemandangan spektakuler. Blacksmith mulai menunjukkan minat yang lebih besar, pada alat yang diproduksi Grid. Tapi, penggunaan tepat dari itu belum ditentukan. Luar biasa, tapi apa pentingnya menembakkan untaian benang perak? Benang perak dapat ditembakkan, tapi terlalu lemah untuk digunakan sebagai senjata. Ini bukan senjata, tapi alat bantu. Apakah dia bermaksud untuk meluncurkan benang perak di pohon dan pilar, atau untuk mengikat tubuh musuh? Panjang benang perak terlalu pendek untuk itu. Kurang dari 1 meter. Harem. Sebagian besar player kelas produksi memilih Kekaisaran Sahara sebagai negara asal mereka. Itu karena ekonomi kaya Kekaisaran menguntungkan kelas-kelas produksi. Karena itu, Blacksmith Kerajaan Overgearet adalah 100% NPC. NPC yang hanya tahu dunia satisfi, tidak bisa memahami niat Grid modern. Grid mengeluarkan Belial's Horn. Belial's Horn. Bahan senjata yang mengandung kekuatan sihir Belial. Berbagai opsi ditambahkan, saat membuat senjata. Namun, menemukan blacksmith yang dapat menangani tanduk ini, sama sulitnya dengan memilih bintang dari langit. Itu adalah bahan produksi senjata yang dijatuhkan Grid Demon. Itu bisa dianggap sebagai bahan produksi dengan nilai lebih dari adamantium. Grid sudah berurusan dengan Belial's Horn dalam proses pembuatan barang-barang, untuk pengikut berjasa kerajaannya. Itu juga beberapa kali. Akan ada setidaknya 8 opsi, jika aku membuat senjata dengan Belial's Horn. Tambahan physical damage, tambahan magic damage, tambahan fire damage, tambahan dark damage, ada kemungkinan tertentu melepaskan api saat menyerang, damage tambahan pada keberadaan ilahi, dan kemampuan untuk menyebabkan halusinasi. Grid telah mempelajari ini, saat membuat senjata untuk para pengikutnya. Saat membuat senjata dengan Belial's Horn. Setidaknya, 2 hingga 4 dari 8 opsi ditugaskan untuk senjata itu. Aku ingin menambahkan physical damage, fire damage, dan kerusakan pada keberadaan ilahi. Petik 1. Ini adalah opsi yang dimiliki oleh Garupiaro. Kekuatannya luar biasa. Senjata yang akan dibuat Grid dengan Belial's Horn adalah bilah. Grid berharap, jika tidak akan ada opsi magic damage tambahan, saat ia melemparkan Belial's Horn ke dalam tungku. Kurururung. Heok. Blacksmith menahan napas. Ada turbulensi segera setelah Belial's Horn memasuki api. Kutukan Grid Demon. Han meyakinkan para blacksmith yang cemas. Jangan membuat keributan besar. Ini bukan kutukan. Ini adalah kejutan yang disebabkan oleh kekuatan sihir khusus, yang terkandung dalam tanduk iblis. Inilah alasan, mengapa blacksmith sulit menangani Belial's Horn. Belial's Horn memiliki temperamen yang sangat kejam. Secara khusus, proses perlawanan sangat parah. Tang. Piong. Tang. Kuak-kuak-kuang. Belial's Horn merah ditempatkan di landasan. Ledakan api dan kegelapan menelan Grid, setiap kali dia menggedornya. Grid terus mengalami damage. Anda telah menderita 4.400 damage. Anda telah menderita 4.530 damage. Efek Doran's Ring telah diaktifkan. 2.265 HP telah dipulihkan. Anda telah menderita 4.370 damage. XP Sabuk Tiramet telah meningkat sebesar 0,01%. Tidak adil jika XP item tidak naik. Jika statistik dan barang-barang Grid tidak setinggi, dia mungkin kehilangan nyawanya dalam proses menyempurnakan Belial's Horn. Tang, tang. Kuarururung. Dia memukulnya ratusan kali. Grid ditelan oleh api dan kegelapan setiap kali dia memukulnya. Tapi, dia tidak mati. Dia mampu mengatasi damage yang diantisipasi menggunakan potion, efek penyembuhan dari sabuk tiramet, dan efek defensif dari gelar First King. Teguk.
Mempertaruhkan hidup mereka dengan pekerjaan blacksmith. Blacksmith menyaksikan Grid bekerja dengan ketakutan dan kengerian. Semua orang menutup mulut dan fokus pada pekerjaan Grid. Waktu cooldown potionmu belum kembali. Mendesah. Perlawanan Belial Hon sangat mengerikan. Grid terluka dan harus beristirahat beberapa kali di sepanjang jalan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan kegigihan biasa. Goal. Petik 2. Malam telah berakhir dan pagi yang cerah tiba. Blacksmith lupa tentang makan, sambil menonton Grid bekerja dan tanpa sadar tertidur. Tang. Waruruk. Belial Hon masih melawan. Namun, momentumnya telah berkurang. Grid merasa, jika akhirnya akan tiba. Suatu hari matahari tinggi di langit. Anda sangat terkonsentrasi dan Blacksmith's Legendary Patience telah diaktifkan. Vitalitas, pertahanan, dan ketangkasan akan naik 200% selama 1 jam. Efek kesabaran yang memiliki tingkat aktivasi yang jauh lebih rendah daripada Blacksmith's Legendary Breath dipicu, dan membuat Grid bekerja lebih mudah. Tang. Grid terus memalu, dan Belial Hon mulai berangsur-angsur berubah bentuk. Itu membentuk-bentuk pisau, seperti yang dimaksudkan Grid. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Setelah pemaluan terakhir, Belial Hon diperkuat. Enhanced Belial Hon. Belial Hon ditingkatkan oleh Grid Blacksmith yang legendaris. Enhanced Belial Hon adalah bahan bangunan senjata yang lebih baik daripada Belial Hon yang ada. Namun, tingkat kesulitan dalam menanganinya juga meningkat. Banyak waktu dan usaha harus dihabiskan untuk membuatnya menjadi bentuk yang Anda inginkan. Fenomena serupa dengan ketika Red Phoenix Breath yang menjadi Enhanced Red Phoenix Breath terjadi. Bab 669. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Ditingkatkan. Sama seperti produk sampingan dari makhluk ilahi, produk sampingan dari Grid Demon juga merupakan bahan yang di peringkat mid. Itu wajar, ketika berpikir tentang keberadaan Grid Demon. Itu benar jika Belial Hon akan menjadi bahan yang unggul dari bahan biasa. Bagus. Harapan Grid diperkuat. Mengingat jika senjata yang dibuat dengan Belial Hon mengerahkan kekuatan terbesar, bilah yang dibuat dengan Enhanced Belial Hon akan jauh melampaui itu. Mungkin ada 2-4 opsi terlampir, mungkin lebih. Petik 1. Duguen. Jantung Grid berdebar liar dengan sukacita. Tenang. Grid menyadari dari banyak pengalaman, betapa pentingnya ketenangan itu. Dia takut, dia akan tergesa-gesa ketika bekerja, dan menjadi kecewa. Karena itu, Grid mengambil napas dalam-dalam dan mengendalikan pikirannya. Dia mencoba menenangkan hatinya yang bersemangat. Petik 2. Meskipun merasa mengharapkan hasil yang dihasilkan oleh Enhanced Belial Hon, pikirannya yang bersemangat menjadi tenang. Petik 2. Dia tidak bisa mendengar suara-suara blacksmith berkumpul di sekitarnya. Petik 2. Dia melihat kembali tekniknya. Dia melihat kembali kesalahannya. Dia melihat kembali tujuannya. Waktu mengalir. Petik 2. Petik 2. Blacksmith yang menonton Grid, menahan napas. Belial Hon yang telah mengeluarkan api dan energi iblis. Grid menatapnya dan matanya semakin dalam seperti jurang. Pikiran yang cerah dan bersih. Han dan Blacksmith merinding. Taang. Suara Grid memukul Belial Hon membuat suara jernih, yang beresonansi melalui bengkel besar. White dari White Hammer Smithy, Heno dari Blue Flame Smithy, Byuksan dari Black Anvil Smithy, dan Lahochu dari Ready Tongs Smithy. Mereka dipuji sebagai 4 blacksmith besar Pangea. Sekarang, mereka terinspirasi oleh teknik Grid. White telah mencapai pencerahan baru sebagai blacksmith dari kerajaan Overgearet. Dia telah diblokir oleh dinding teknik Advanced Blacksmith, dan sekarang memiliki ruang untuk tumbuh menjadi pengrajin. Heno telah mencapai pencerahan baru sebagai blacksmith dari kerajaan Overgearet. Dia telah diblokir oleh dinding teknik blacksmith tingkat lanjut dan sekarang memiliki ruang untuk tumbuh menjadi pengrajin. Byuksan telah mencapai pencerahan baru sebagai blacksmith dari kerajaan Overgearet. Dia telah diblokir oleh dinding teknik Advanced Blacksmith. Lahochu telah mencapai pencerahan baru sebagai blacksmith dari kerajaan Overgearet. Dia telah diblokir oleh dinding. Tubuh tua Han bergetar. Masa depan yang cerah dari kerajaan blacksmith, kerajaan Overgearet, terbentang indah di kepalanya. Dia sangat ingin. Dia ingin bertahan lebih lama dan melihat karya Grid. Dia ingin melakukan lebih banyak untuk masa depan yang cerah dari kerajaan Overgearet. Keinginan ini diteruskan ke Grid. Han. Tang. Grid mencapai puncaknya sambil mengendalikan Belial Hon. Dia merasakan aspirasi yang membara dari seseorang yang terkadang teman, guru, dan ayah. Dengan demikian, dia menuangkan lebih banyak kekuatan dan keterampilan ke dalam palunya. Jangan berpikir tentang kematian, sampai kamu belajar dari semua keahlianku. Teman pertamanya, Grid ingin bersama Han selamanya. Keinginan ini meningkatkan konsentrasi Grid ke tingkat yang lebih tinggi. Tahap transendensi diri. Sekarang, Grid bahkan melupakan dirinya sendiri. Dia tidak bisa membedakan dirinya dari palu dan sebagai hasilnya, Belial Hon menjadi lebih marah.
Anda sangat berkonsentrasi dan skill Blacksmith's Legendary Breath telah diaktifkan. Anda sangat berkonsentrasi dan skill Blacksmith's Legendary Breath telah diaktifkan. Anda sangat berkonsentrasi dan skill Blacksmith's Legendary Breath telah diaktifkan. Anda sangat berkonsentrasi dan skill Blacksmith's Legendary Breath telah diaktifkan. Anda sangat berkonsentrasi. Taang. Setiap kali dia memukulnya dengan palu, belial Shon akan berkedip merah dan hitam. Bahan untuk membuat senjata terkuat yang ada, secara bertahap mengambil bentuk pisau. Petik 2. Akhirnya berakhir. Setelah sekian lama, hasilnya keluar. Itu di luar harapan Grid. Blade yang lahir dari pencerahan dan keinginan kuat. Peringkat, Mid. Daya tahan, 1660 per 1660. Attack power, 3500. Asterisk 20% peningkatan kekuatan serangan fisik. Asterisk 20% peningkatan kekuatan serangan sihir. Asterisk 30% bonus damage atribut api. Asterisk 30% bonus damage atribut dark. Asterisk menawarkan 50% tambahan damage pada makhluk suci. Asterisk ada kemungkinan api tertentu, besar, dilepaskan saat menyerang. Asterisk ada kemungkinan ilusi rendah dilepaskan saat menyerang. Asterisk ada kemungkinan ledakan api hitam saat menyerang. Asterisk skill, pencerahan, dibuat. Asterisk skill, ekstasi keinginan, dibuat. Itu adalah bilah yang akan menjadi mitos di luar legenda. Pemilik bilah ini akan meninggalkan prestasi yang tak terhitung jumlahnya, dan akan menjadi protagonis nyanyian pujian yang akan dinyanyikan oleh generasi mendatang. Tentu saja, ini adalah cerita, ketika bilah terpasang ke pegangan. Tidak mungkin menggunakan mata pisau tanpa pegangan. Grid Blacksmith telah melampaui keterampilan seorang dewa, dan telah berbagi pencerahan dan aspirasi dengan orang lain. Api yang berkedip pada bilah keperakan ini, menunjukkan kesenian yang langka bahkan di sarang naga. Fungsi tersembunyi, api hitam, telah diimplementasikan, karena fitur-fitur belial Shon telah ditarik ke ekstrim. Ledakan api hitam akan mengabaikan semua resistensi api dan resistensi dark dari target, dan akan merusak area tersebut. Kondisi penggunaan. Di bawah premis jika pegangan terpasang, 3 penggunaan peringkat tertinggi dari setiap kelas, di mana pedang dapat dilengkapi. Berat, 1999. Pencerahan level 1. Pasif yang gigih. Meningkatkan XP karakter dan perolehan XP skill sebesar 10%, dan akurasi dan evasion sebesar 20%. Asterisk skill yang melekat pada item berperingkat mid dapat ditingkatkan. Ekstasi keinginan level 1. Pasif dipicu kondisional. Saat melawan musuh dengan level yang lebih tinggi dari dirimu, ada kemungkinan sangat rendah untuk memasuki kondisi, tanpa pamrih, jika HP-mu turun di bawah titik tertentu. Attack power-mu akan meningkat 3 kali lipat dan evasionmu sebesar 99% selama 20 detik. Namun, defense akan jatuh ke 0. Asterisk skill yang melekat pada item berperingkat mid dapat ditingkatkan. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Dari opsi yang dimungkinkan, ketika membuat senjata dari belial Shon, Grid telah menemukan 8. Tapi sekarang, dia melihat 9 hal secara total. Dan ke-9 dari mereka melekat pada senjatanya. Ini benar-benar menakjubkan. Api, besar, yang memiliki peluang dipancarkan, adalah efek sekunder yang menerapkan 5000 damage tetap. Tentu saja, damage tidak sepenuhnya diterapkan pada target dengan ketahanan terhadap api, tapi ini tidak merugikan. Grid selalu menginginkan opsi pelepasan api. Namun, ada 8 opsi serta 1 rilis api. Tidak, 9 opsi dialokasikan. Grid memiliki antisipasi yang sangat tinggi, untuk atribut tersembunyi dari api hitam. Properti unik yang mengabaikan resistensi api dan dark. Ledakan itu juga kemungkinan akan menjadi serangan percikan. Mungkin itu akan mirip dengan 5000 damage api, besar. Tidak, itu akan menunjukkan kekuatan destruktif yang besar, bahkan jika itu hanya menangani setengah dari damage itu. Berikutnya. Mungkin tidak sebanding dengan super sensitivity Kraugel. Tapi, efek pencerahan akan sangat membantu dalam pertempuran. Dimulai dengan daya tahan dan daya serang, semua opsi sempurna. Hanya ada satu masalah. Ekstasi keinginan. Itu adalah skill yang mengingatkan pada senjata legendaris pedang transendensi diri yang dihasilkan selama masa-masa awalnya. Sebenarnya, ini bisa disebut keadaan yang lebih tinggi daripada transendensi diri. Keadaan perfect transendensi diri adalah skill yang menyebabkan pengguna kehilangan ego mereka, dengan imbalan menggandakan semua statistik. Mereka juga tidak berdaya selama 2 detik, setelah durasinya berakhir. Tentu saja, itu 100 kali lebih baik daripada skill keadaan perfect transendensi diri. Jauh lebih kuat untuk memiliki kekuatan serangan 3 kali lipat daripada statistikku, 2 kali lipat. Selanjutnya, darknya meningkat menjadi 99%. Itu berarti, dia bisa menghindari 99 dari 100 serangan. Itu hampir merupakan kunci scam. Tapi seperti yang disebutkan sebelumnya, ada masalah. Itu juga mematikan. Defense akan menjadi 0. Bukankah itu berarti peluang 1% terkena?
Grid memiliki tingkat evasion 99%, jadi dari sudut pandang orang biasa, memiliki nol defense bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tapi, siapa itu Grid? Dia adalah orang yang sial. Probabilitas 1% terlalu menjengkelkan. Ah, sial. Aku merasa ini adalah keterampilan troll. Tidak, dia tidak harus langsung mengambil kesimpulan. Grid menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan Sword Ghost, dengan pulling device yang menyertainya. Lalu, dia mengikat Enlightenment Blade ke ujung benang perak. Petik 2. Blacksmith masih tidak dapat memahami identitas perangkat penarik, dan menunjukkan minat yang besar. Mereka senang akhirnya mengetahui penggunaan kotak itu. Kemudian, talkak. Grid menekan tombol. Kemudian, kuarururuk. Denting. Enlightenment Blade terbang dan secara otomatis dipasang pada Sword Ghost. Niat Grid terungkap. Ada alasan, mengapa Grid mencoba Sword Ghost sebagai pegangan. Alasannya, Sword Ghost, sepotong kecil, dan blade yang lahir dari pencerahan dan keinginan kuat telah digabungkan. Informasi item akan diperbarui. Pedang lahir dari pencerahan dan keinginan kuat. Peringkat, mid. Asteris untuk setiap serangan yang mengenai target yang sama, kekuatan serangan 10% akan menumpuk hingga 100%. Pedang yang akan menjadi mitos di luar legenda. Pemilik pedang ini akan meninggalkan pencapaian yang tak terhitung jumlahnya, dan akan menjadi protagonis nyanyian pujian yang akan dinyanyikan oleh generasi mendatang. Kurung siku tutup. Sword Ghost adalah pedang yang dirancang untuk mengerahkan kekuatan terbaik dalam pertempuran. Dibandingkan dengan senjata lain, itu sangat nyaman untuk ditangani dan memiliki opsi untuk mengerahkan kekuatan serangan ekstrim. Mudah digunakan dan kuat. Grid terobsesi dengan Sword Ghost, karena dia ingin menambahkan kekuatan Sword Ghost ke bilah barunya. Inilah hasilnya. Ketak. Kuaruruk. Denting. Begitu dia mengklik tombol itu lagi, bilahnya terpisah dari pegangannya. Itu terbang di udara, diraih oleh God Hands dan dimasukkan ke sabuk pinggang Grid. Swap item ini dengan kecepatan cahaya. Hah? Blacksmith tidak bisa menutup mulut mereka, setelah memahami maksud Grid. Anda gagal meningkatkan plus 0 bilah yang lahir dari pencerahan dan keinginan kuat. Anda gagal meningkatkan plus 0 bilah yang lahir dari pencerahan dan keinginan kuat. Anda gagal meningkatkan plus 0 bilah yang lahir dari pencerahan. Petik 2. Grid meneteskan air mata. Dia merasakan sakit hatinya, meskipun mendengar dari Jisuka, jika senjata dinilai mitos sulit untuk ditingkatkan. XX. Grid melupakan martabatnya dan mengutuk sebelum meninggalkan bengkel. Dia bermaksud untuk menghilangkan stresnya, dan menguji kekuatan senjata dengan memukul orang-orangan sawah di tempat latihan. Setelah beberapa saat, Kuang. Pounding mortar. Reinhardt bergetar. Itu seperti kejutan yang terjadi, ketika Piaro dan Kraugel berkompetisi di Raiden. Bab 670. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Raja Overgearet. Tempat pelatihan. Asmopel sedang melatih para prajurit, ketika dia menemukan Grid dan berlari. Dia tertarik pada bilah yang tergantung di pinggang Grid. Bukankah itu senjata berbentuk aneh? Itu adalah bilah tanpa pegangan. Dia bertanya-tanya, apakah itu bisa disebut senjata? Apakah proses produksinya belum selesai? Ah! Mata Asmopel melebar di tengah pertanyaannya. Itu karena, pisau yang tergantung di pinggang Grid tiba-tiba memanas seperti lava, dan mengeluarkan api. Itu berkembang seperti bunga dan menghilang, tampak cantik dan misterius. Grid tersenyum hangat. Tidakkah itu keren? Asmopel, ini adalah bilah yang terbuat dari Belial's Horn, seperti senjatamu. Ini juga produk jadi. Petik 2. Penjelasan panjang tidak perlu. Tadak. Grid mengeluarkan Sword Ghost dan menekan tombol pada pulling device. Huiririk. Denting. Bilahnya ditarik oleh benang perak ke arah Sword Ghost dan menjadi terikat. Hah? Itu sebabnya, ada alur yang dalam di pedangnya. Iya, itu bisa menempel pada bilah kecil seperti sarung. Hebat, kamu bisa menggunakannya selama pertempuran, dan memberikan pukulan tak terduga ke musuh. Well, aku bisa menggunakannya untuk tujuan itu. Grid melintasi tempat latihan, sambil berbicara dengan Asmopel. Martabatnya menarik perhatian para prajurit. Ribuan tentara lupa tentang pelatihan, saat mereka menyaksikan Grid. Ada juga player yang hadir. Ada soldier yang aktif di Cock Island dengan Pick Sword, serta player yang memiliki kelas prajurit. Mengapa mereka mendaftar dalam pasukan kerajaan Overgearet, alih-alih kekaisaran Sahara? Itu bukan karena Grid atau harapan jika masa depan kerajaan Overgearet akan lebih cerah daripada kekaisaran. Mereka hanya ingin set Grid diproduksi secara massal. Benar sekali. Mereka bertujuan untuk melakukan quest yang bisa mereka terima dari tentara Overgearet, dan membangun item berdasarkan itu. Itu adalah kekuatan yang tidak lengkap, yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan kerajaan Overgearet kapan saja, setelah mencapai tujuan mereka. Jika itu bukan untuk set Grid diproduksi massal, aku akan mendaftar dengan kekaisaran atau Ares. Dari sudut pandang seorang prajurit, kekaisaran dan Ares jauh lebih menguntungkan daripada Grid.
Mereka akan mendapatkan set grid diproduksi massal, dan kemudian pergi. Untuk mendapatkan set, mereka harus berkontribusi pada pengembangan kerajaan Overgearet. Hah? Apa yang coba ia lakukan? Para player memandang kerajaan Overgearet sebagai panggung untuk melangkah. Berbeda dengan tentara NPC, mereka melihat Grid tanpa inspirasi. Grid berdiri di depan orang-orangan sawah, di satu sisi tempat latihan. Seseorang tertawa. Apakah dia akan memamerkan tarian pedangnya, di depan para prajurit untuk meningkatkan moral tentara? Kekuatan Grid diketahui oleh semua orang. Itu sama dengan prajurit player. Namun para player tentara mengingat pertempuran di kerajaan Belto belum lama ini. Grid dikalahkan oleh Kraugel di kompetisi nasional dan didorong kembali oleh Agnus di kerajaan Belto. Jadi, mereka mengenalinya sebagai nomor 2. Mereka pikir itu lucu, jika Grid memposisikan di depan tentaranya. Iya, para prajurit NPC adalah katak di sumur, yang tidak tahu identitas Kraugel dan Agnus. Mereka akan memujinya, jika Grid memamerkan tarian pedangnya. Grid akan menikmati para prajurit, yang membuat keributan di atas dirinya. Tentara player tidak mengabaikan Grid sekarang. Mereka iri dengan Grid, yang berada di luar mereka. Namun, orang-orang ini tidak mau mengakui, jika mereka iri dengan Grid. Mereka berusaha menemukan cacat kecil dari Grid untuk mengkritiknya. Di sisi lain, Grid bahkan tidak melihat tentara player. Dia tahu persis, mengapa mereka bergabung dengan pasukan kerajaan Overgearet. Dia pikir mereka hanya lewat dan diperlakukan kemudian, sebagai layar lipat. Selain itu, alasan mengapa Grid datang ke tempat latihan adalah untuk menguji kekuatan senjatanya, bukan untuk para prajurit. Aku akan memulai tes. Waruruk. Percikan terbang dari pedang di tangan Grid. Dia memukul pelatihan orang-orangan sawah yang memiliki defense dan resistance tetap 0. Namun, kekuatan dan efeknya berada di luar kategori serangan dasar. Piong. Petik 2 titik. Setelah membuat item yang diberi peringkat mid, semua statistik naik 10 dan strength total Grid adalah 3120. Pada kemajuan ketiga, stat strength memberi attack power 0,4 ekstra per 1 poin. Dengan demikian, strength 3120 dijamin 1248 damage. Ada 20% peningkatan attack power fisik, 30% tambahan damage api dan 30% tambahan damage dark. Setelah jumlah sword Born from Enlightenment dan Strong Desires ditambahkan bersama, attack power-nya adalah 6300. Itu adalah total attack power 7548 bagi mereka yang tidak memiliki ketahanan api dan ketahanan gelap, ditambah efek Pakmas Swordsmanship level 4 dan Intermediate Weapon Mastery level 5. Pakmas Swordsmanship yang dinonaktifkan level 4 meningkatkan attack power sebesar 34% dan Intermediate Weapons Mastery level 5 meningkatkan attack power sebesar 17%. Anda telah memberikan 11.397 damage pada target. Serangan dasar Grid memberikan lebih dari 10.000 damage pada orang-orangan sawah. Petik 2. Orang-orangan sawah jatuh, bukti jika itu menderita lebih dari 10.000 damage, sebelum melompat lagi. Mulut para prajurit ternganga, ketika Grid menyerang orang-orangan sawah untuk yang kedua, ketiga, dan keempat. Jang, Jejeong, Jejejeok. Anda telah memberikan 12.537 damage pada target. Anda telah memberikan 13.791 damage pada target. Anda telah memberikan 15.170 damage pada target. Efek Sword Ghost meningkatkan attack power, setelah menyerang target yang sama. Dengan demikian, orang-orangan sawah mulai menderita lebih banyak damage. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Petik 2. Para player meragukan mata mereka. Grid tampaknya tidak menggunakan skill. Ini membuatnya sulit untuk memahami, mengapa orang-orangan sawah itu jatuh, setiap kali dipukul. Tentunya, dia tidak melakukan lebih dari 10.000 damage dengan serangan dasar. Ini tidak mungkin. Para prajurit terus menolak untuk mempercayainya. Jiong. Crit Hit. Efek dari titel, Death in One Shot, telah diaktifkan, menambahkan 30% crit damage. Crit Hit diterapkan pada serangan dasar Grid. Poin penting di sini adalah seperti titel Death in One Shot. Pakmas Swordsmans juga meningkatkan crit damage. Pakmas Swordsmans level 4 peningkatan crit damage sebesar 20%. Sementara crit damage basis player adalah 200%, crit damage Grid adalah lebih dari 250%. Itu adalah angka yang akan memalukan Assassins. Anda telah memberikan 41.718 damage pada target. Kuajak. Ini bukan serangan biasa. Orang-orangan sawah memiliki opsi untuk menstabilkan diri di bawah 50.000 damage. Para player mulai pucat. Grid memukul orang-orangan sawah lagi. Efek opsi plus 8 Holy Light Gloves diaktifkan, menyebabkan skill 5 serangan gabungan dihasilkan. Anda telah memberikan 91.780 damage pada target. Setiap kali dia mengenai target yang sama, opsi Sword Ghost meningkatkan damage dasar. Pada saat yang sama, 5 serangan gabungan diaktifkan, mengubah orang-orangan sawah menjadi abu.
Kuang. Efek opsi dari Sword Bond from Enlightenment and Strong Desires telah menambahkan 5.000 damage api. Opsi api diaktifkan, menyebabkan api membakar abu yang berhamburan di udara tanpa jejak, yang tertinggal. Dia terus menggunakan skill. Benar. Tentu saja itu skill. Bagaimana dia bisa menghancurkan orang-orangan sawah, dengan serangan dasar. Para prajurit player tidak pernah membayangkan, jika Grid memukul orang-orangan sawah dengan serangan dasar. Kesalahpahaman jika Grid dapat menggunakan skill tanpa penundaan, muncul dan mereka merasa kagum. Pada saat itu, Anda telah memberikan 11.397 damage pada target. Anda telah memberikan 12.537. Anda telah memberikan 13.791. Anda telah memberikan 22.794 damage pada target. Sebuah jendela notifikasi muncul dalam visi Grid, begitu dia mencapai orang-orangan sawah baru 10 kali berturut-turut, dan langsung meningkatkan kekuatannya sebesar 100%. Efek opsi, Black Flames telah diaktifkan dari Sword Bond from Enlightenment and Strong Desires. Kuang. Satu sisi lapangan pelatihan. Sebanyak 5.000 orang-orangan sawah yang digunakan untuk pelatihan tentara dihancurkan. Di tengah orang-orangan sawah yang terbakar, Grid memegang pedang yang memancarkan api hitam. Damage splash sama dengan 300% dari attack powermu akan mengenai setiap target dalam 10 meter. Crit hit. Efek dari titel, Death in One Shot. Telah. Efek opsi plus 8 Holy Light Gloves diaktifkan, menyebabkan skill, 5 serangan gabungan, menjadi. Anda telah memberikan 854.775 damage pada target. Anda telah memberikan 854.775 damage pada target. Anda telah memberikan 854.775 damage pada target. Anda telah memberikan 854.775. Kukuakuakuakua. Kukuakuakuakua. Sebuah ledakan yang terjadi 360 derajat di sekitar Grid. Ratusan orang-orangan sawah dihapus dari dunia tanpa jejak. Petik 2. Sepertinya, Lawel akan marah. Kekuatan destruktif luar biasa, yang menghanyutkan tempat latihan. Asmopel menghapus keringat yang terjadi, akibat ledakan dan bergumam. Para prajurit dan player tidak dapat menanggung kekuatan destruktif dan jatuh. Sekarang, mereka menjadi bisu. Petik 2. Luar biasa. Grid menitikkan air mata sukacita. Dia bahkan tidak menggunakan skill buff seperti Blackening atau Blacksmith's Rage, namun dia menghancurkan area 10 meter. Pada hari ini. Judul, bagi mereka yang mengatakan, jika Raja Overgearet tidak lebih baik dari Agnus. Isi, halo, aku prajurit J dari pasukan Kerajaan Overgearet. Hari ini, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Kamu mungkin tidak membayangkannya, tapi Raja Grid akan mudah, ketika dia menghadapi Agnus. Faktanya, Raja Grid memiliki pedang yang membakar. Pedang ini dapat membakar Agnus, para Death Knight, League, dan yang lainnya. Tapi, Raja Grid tidak menggunakannya, karena terlalu banyak. Sebagai referensi, aku akan berada di pasukan Kerajaan Overgearet selamanya. Sebuah rumor konyol mulai menyebar di sekitar komunitas Satisfy. Benar-benar nol kepercayaan, ditempatkan di konten itu. Orang-orang berpikir, jika Kerajaan Overgearet memanipulasi opini publik untuk melindungi reputasi Grid. Ya, kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Kemudian. Salut. Raja Grid Hore. Petik 2 tanda tanya petik 2. Mata tentara player sama termotivasi dengan tentara NPC. Pasukan Overgearet yang antusias dengan cepat menjadi lebih kuat.